Nah, akan muncul charter atau kanvas seperti ini. Bisa terlihat teman-teman? Bisa. Yang bisa, bawah Pak. ya. Nah, Agile Project Activation Charter. Nah, ini adalah satu tools, alat bantu untuk membuat teman-teman bisa merencanakan, mengaktifasi sebuah Agile Project, begitu ya. Nah, karena seperti yang sudah kita bahas tadi di seri session bahwa yang namanya Agile Project itu barang tentu sudah merupakan project inovasi, begitu, yang misinya perlu kita define secara clear. Tadi ada ciri-ciri aspirasional, breakthrough, ada ukuran kuantitatifnya, dan time bounded. Kemudian tim juga harus sudah mulai ke takar, begitu, dan aliansi-aliansi yang dibutuhkan, yang relevan juga perlu dibangun. Maka kita pun juga perlu melakukan sebuah perencanaan ketika kita mau mengaktifasi sebuah agile project. Nih, saya berasumsi kita semua di panggung ini adalah teman-teman yang mau atau yang mau memulai agile project atau yang diberi tanggung jawab untuk memulai agile project. Ya, sekali lagi kalau teman-teman mungkin leader di unit kerjanya atau mungkin teman-teman berada di sebuah fungsi atau unit di dalam perusahaan yang memang diberi tanggung jawab untuk mengelola inovasi, untuk memulai atau mengimplementasikan inovasi dan agile di perusahaan, maka teman-teman punya tanggung jawab untuk menginisiasi agile project. Nah, teman-teman bisa lihat ada berapa ini? Ada 7 ya, ada 7 kotak yang teman-teman harus isi di situ. Ini kalau pakai Jamboard, teman-teman bisa langsung klik sticky notes, kemudian nanti kita ketik bersama-sama. Gitu ya. Maka nanti kita mulai, tolong teman-teman kontak sesungguhnya di tempat kerja teman-teman. Ya, ketika teman-teman memang berencana untuk memulai sebuah agile project. Karena ada 3 hal atau 3 inisial aset yang harus kita siapkan sebelum kita memulai agile project. Itu ada di kolom tengah atas itu, mission. Kemudian tim terwakili di kolom yang tengah atas juga, di sebelahnya mission, dan aliansinya. Maka, untuk kita punya misi yang clear, kita perlu tahu background dari kebutuhan agile project ini. Nah, tolong sambil saya bicara seperti ini, mulai diisi di Jamboard-nya. Organisasi teman-teman di unit apa atau di unit kerja apa. Tolong diisi di bagian organization di atas. Kemudian isunya isu apa yang mau dijalankan oleh project atau agile project ini. Simple aja, misalkan isu peningkatan penjualan, isu efisiensi biaya produksi, isu perluasan area pemasaran, isu misalkan ya, isu merestrukturisasi organisasi operasional, apapun itu, silakan diisi di Jamboard-nya. Ya, jadi organisasi, isu, dan target kick off. Jadi kalau sekarang tanggal 26 September, teman-teman sedang merencanakan untuk memulai agile project, teman-teman diberikan amanah, agile project itu kick off-nya kapan? Yang saya bicarakan ini kick off, bukan akhir dari project. Mau kick off ada di kanan atas, silakan diisi di. Saya coba intip juga di Jamboard-nya ya, teman-teman. Nah, ini di Jamboard itu ada 7 halaman. Iya, 7 halaman. Masing-masing orang silakan akses di masing-masing page. Jadi Mas Billy jangan tumpukan, beda-beda aja nggak apa-apa. Masing-masing orang akses di masing-masing, ada 7 page sudah disiapkan. Masing-masing page sudah dengan format kanvasnya. Gitu ya. Silakan Mas Billy di halaman 1, Mbak Weni di halaman 2, Mas Sofwan di halaman 3, Mbak Dewi di halaman 4, Mas Zidki Yakob di halaman 5, Mas Mursyid di halaman 6, Pak Taufik di ya, sekali lagi Mas Billy halaman 1, Mbak Weni halaman 2, Mas Sofwan halaman 3,
Mbak Dewi halaman 4, Mas Zidki halaman 5, Mas Mursyid halaman 6, dan Mas Topik halaman 7. Nah, oke. Thank you. Jadi belum tepat dengan halamannya, silahkan disesuaikan. Kalau ketemu ada halamannya nggak ada kanvasnya, oh ini ada yang mungkin sudah sempat add page kali ya. Copy paste bisa lagi. Duplicate gitu, tinggal duplicate. Jadi ini sharing. Nah ya, ini ya. Teman-teman bisa langsung aja ambil di sini, terus duplicate. Ini bisa diduplicate di bagian atas kanvasnya. Ini yang, nah ini duplicate. Kalau memang kurang. Oke, sambil teman-teman mengisi, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi informasi yang berikutnya. Background. Nah, seringkali alasan kenapa Agile Project ini kemudian harus bergulir, itu hanya ada di kepala kita. Jadi kita itu siapa? Kita itu entah teman-teman sebagai calon project owner-nya, atau mungkin memang ya teman-teman yang kebetulan memang memiliki informasi mengenai alasan di balik isu itu. Nah, ini yang harus kita konkretkan. Simple sebenarnya, teman-teman tinggal kumpulkan angka-angka kuantitatif yang menjadi latar belakang tentang pentingnya squad ini harus berjalan. Contoh, tadi misalkan, kalau misalkan isunya mengenai peningkatan penjualan, begitu ya. Peningkatan penjualan 2 kali lipat di akhir tahun, tanpa peningkatan biaya operasional, misalnya begitu ya. Hingga pertengahan, tren penjualan menunjukkan konsisten menurun. Gitu ya. Angkanya sebutkan kalau di situ. Jika kondisi ini tidak segera dibenahin, maka akan berpeluang memberikan dampak yang lebih parah bagi perusahaan. Satu misalkan itu. Gampangnya pakai aja pendekatan ambil 3 elemen dari SWOT gitu ya. Yang saya pakai. Apa itu? Trade, kemudian opportunity, dan strength. Lupakan dulu weakness-nya. Ya. Jadi dari 4 SWOT itu pilih 3. Entah T, O, atau S-nya, opportunity, atau strength-nya. Atau mau 3-3-nya. Nah, sertakan dengan segala macam angka, data, fakta yang menjustifikasi background itu. Tadi itu misalkan threat, ancaman perusahaan tutup karena penjualan turun, sudah lebih rendah daripada biaya operasional yang dibutuhkan, misalnya gitu ya. Tulis semua di kolom background. Sampai sini dulu. Ada yang sambil ditanyakan boleh, Mas dan Mbak? Background itu jadi kayak sebuah masalahnya Pak ya? Atau gimana Pak? Yes, betul. Background story, ya, story cerita di balik kenapa sih kok kita merasa perlu menggulirkan Agile Project. Tadi Mas Mursyid kah yang? Iya, saya. Pak Taufik. Betul. Pak Taufik. Siap, silakan. Dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Iya. Ini yang dimaksud dengan alliance nih apa nih? Jadi begini. Kalau Teams, Mas Zidki, Teams itu adalah tadi kita bahas ya beberapa karakteristik dari squad member, Mas Zidki. Masih ingat ada beberapa peran ya di dalam sebuah Agile squad atau Agile project. Satu sponsor, kemudian squad member. Itu tim. Tim adalah orang atau fungsi yang punya relevansi langsung dengan kepentingan project, Mas Zidki. Gitu ya. Sedangkan alliance itu pihak-pihak yang mungkin tidak terdampak langsung, tetapi kita sudah menakar bahwa nanti dalam progresnya itu akan bersinggungan dengan mereka. Tadi yang saya contohkan, Mas Zidki, misalkan fungsi HC. Karena Agile Squad ini adalah merekrut orang-orang dari cross function gitu ya, yang kita memang sudah assess dan kita yakini punya relevansi dan bisa mendukung tercapainya misi,
maka yang namanya penugasan karyawan ke dalam Agile Squad itu kan harus dipayungi oleh HASI. Dia harus ada aturannya nih. Kalau sekarang perusahaan belum punya aturan bagaimana ketika orang terlibat dalam sebuah Agile project, maka itu harus dibicarakan dengan teman-teman HASI. Contohnya begitu, Mas Sidki. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ya, Mas Sidki. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin ini karena waktu juga, tadi mohon maaf karena kendala teknis sehingga tidak bisa optimal. Saya berharap teman-teman, di kepala teman-teman langsung aja ditanyakan. Kalau ada yang belum konkret atau perlu lebih ada diskusi lebih lanjut. Kalau backlogs ya, itu Nah, apa-apanya atau? Siap. Baik. Jadi semenjak kita merencanakan mengaktifasi squad atau Agile Project, kita perlu juga sudah menjalankan mindset Agile. Apa itu? Yaitu senantiasa menghasilkan value. Nah, istilah backlog di dalam cara kerja Agile atau framework Agile itu yang dimaksud adalah outcome pendek dalam siklus pendek, outcome dalam siklus pendek, yang mana walaupun itu masih outcome pendek, tapi sudah bisa memberikan value. Contoh di dalam charter atau squad activation charter ini, misalkan sekarang 26 September, kita berencana selambat-lambatnya 15 Oktober project atau Agile project sudah kick off, misalkan begitu. Maka kita punya waktu nggak lebih dari 17 hari kalender, misalkan begitu, atau anggap 20 hari kalender, gitu ya. Maka kita perlu bagi 20 hari itu menjadi siklus pendek. Terserah, Mas bagi 2 harian kah, 3 harian kah, 4 hari akan terserah. Yang mana di setiap siklus pendek itu kita harus sudah outcome yang mendukung supaya Agile Project itu benar-benar bisa kick off di tanggal 20 Oktober. Misalkan, contoh, katakanlah kita bagi 4 siklus, 20 hari kita bagi 4 siklus atau 5 siklus. Per siklus 4 hari gitu ya, teman-teman. Di siklus pertama, draft mission sudah harus, nah itu ya, atau draft mission sudah komunikasikan ke sponsor dan disetujui. Jadi itu outcome siklus namanya. Itu yang disebut dengan backlog tadi, Mas Mursyid. Ya, jadi jangan sampai kita bikin outcome pendek itu begini. Sesuatu yang itu masih belum memberikan value. Contohnya begini. Kita sudah berdiskusi dengan fungsi-fungsi yang terkait. Nah, berdiskusi itu tidak ada manfaatnya kecuali kita sampai dapatkan bahwa kita sudah mendapatkan komitmen dari para pihak terkait untuk mendukung proyek. Itu value. Gitu ya. Jadi tolong di sini maksudnya adalah dalam charter ini pun kita sudah mulai mempraktekkan bagaimana sih cara planning ala Agile. Jadi planning di Agile itu tidak waterfall gitu ya, tetapi menghasilkan value di setiap siklus pendeknya. Kalau misalkan ada rencana untuk meeting, outcome-nya itu bukan meetingnya, tapi apa yang mau didapatkan dari hasil meeting itu. Ya, sudah disepakatinya anggaran untuk project. Nah, misalnya begitu. Nah, itu outcome, Mas Mursyid. Mudah-mudahan memberikan gambaran, Mas Mursyid. Ya, siap. Oke, ada lagi sambil Oke, Bapak Taufiknya sedang keluar sendiri. Pak Taufik, silakan join lagi Pak Taufik. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon ditunggu. Iya. Oke, sudah ada Pak Taufiknya, silakan. Kita tunggu sebentar, Bapak Taufiknya sedang OTW naik lagi ke atas panggung. Tes, suara saya masih ada? Masih ada Mas, aman. Silakan dilanjutkan.
Mohon maaf ya teman-teman, nggak sopan sekali saya tiba-tiba menyingkir. Bukan maksud, benar-benar kendala teknis. Jadi sekali lagi harapan saya dari charter yang sudah sempat kita bahas walaupun sedikit begitu ya, teman-teman bisa punya bayangan bagaimana sih menginisiasi sebuah agile project. Sekali lagi proses belajar tidak berakhir hanya di sesi sharing session ataupun di mentoring session ini. Saya open kalau ketika kemudian teman-teman perlu diskusi lebih lanjut gitu ya. Nanti bisa kontak admin Mbak Dewi untuk kemudian mau ada diskusi lanjutan boleh gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya juga berkontribusi terhadap tidak optimalnya waktu yang sudah tersedia gitu ya. Harusnya 4-6 menit itu saya berharap kita udah nyoba semua kolom terisi. Karena ngisi backlog-nya gitu ya. Mbak Dewi, ini saya masih boleh lanjutkah atau memang harus sudah jam 10.48? Pak, saya join dulu. Oke, waktunya masih bisa sampai 10.55, Pak Taufik. Biar ada waktu 5 menit kita geser ke stage. 10.55. Boleh, karena ini waktunya waktu kosong sebenarnya. Boleh kalau mau diisi silahkan dilanjutkan. Oke, alhamdulillah dapat bonus. Kalau tim itu divisinya apa ya? Tim. Kalau tim itu gimana Mas Mursyid? Divisi dari sebuah proyek itu ya, tim. Tim di sini. Begini, kalau misalkan Mas, oke, katakanlah isunya tadi yang saya contohkan isu sales, Mas Mursyid, contohnya ya. Isu peningkatan sales, doubling sales, meningkatkan sampai 2 kali lipat sales gitu ya. Padahal kondisi lagi kayak susah kayak gini. Pasti kita akan bisa menakar bahwa tidak mungkin itu bisa kecapai kalau hanya mengandalkan tim sales yang digenjot. Betul kan? Karena fungsi sales di sebuah perusahaan itu pasti punya keterkaitan dengan fungsi lain. Di hulunya ada supplier yang bagian produksi, betul? Kemudian mungkin juga ada vendor yang mendukung proses penjualan. Terus tim marketing pemasaran itu juga mendukung penjualan. Jadi itu yang dimaksud dengan tim. Jadi selain peran-peran seperti yang saya jelaskan di sharing session, ada sponsor, ada project owner, ada squad member, tim itu juga harus dipastikan cross function, Mas Mursyid. Karena hanya dengan cross peluang-peluang ketemu cara-cara yang berbeda, ketemu cara-cara yang baru, itu akan bisa kita dapatkan. Kalau tim kita isinya hanya orang sales saja, ya kurang lebih cara-cara yang bisa kita nanti angkat di dalam diskusi di dalam tim, ya itu aja. Mudah-mudahan menjawab, Mas Mursyid. Dari Mbak Weni, Mas Billy, Mbak Dewi, Mas Sidki, Mas Taufik, Taufik, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Taufik. Siap. Ya, tadi kan dikatakan kalau. Silakan. Ya, tadi kan dikatakan kalau outcome-nya dalam siklus yang pendek. Silakan Bapak dan Ibu masih mau bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi. Pak Billy mungkin? Halo, Pak. Ya, Pak Taufik bisa dengar suara saya? Ya, Pak Billy saya dengar tadi dikatakan gimana? Ya, tadi kan dikatakan bahwa outcome-nya adalah siklusnya pendek begitu kan. Misalkan kita punya target 20 hari, kita bagi jadi 4 siklus, sehingga masing-masing siklus kita punya target sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang membedakan dengan proyek yang lain, Pak? Karena kan kalau logikanya seperti itu kan berarti project pun kita bikin gancap pun juga akan punya outcome per step gitu ya. Apa yang membedakan agile yang spesifik dengan biasa kita punya project seperti itu? Siap. Baik, terima kasih Mas Billy. Ada 2 hal yang membedakan antara project yang kita lakukan dengan pendekatan yang sebelumnya yang kita kenal dengan pendekatan agile, Pak Billy. Pertama, atau 3 sebenarnya ya. Pertama, itu mengenai kalau kita sudah melakukan pendekatan agile, itu yang jadi pusat dari upaya kita itu customer kita, Pak Billy. Jadi customer centricity. Yang dibilang outcome yang memberikan value itu bukan kita tim yang ngukur-ngukur sendiri dan dengan PD-nya bilang, wah ini outcome-nya. Jadi outcome itu harus kita validate kepada customer dan ditanya,
Pak Customer, sekali lagi customer bisa eksternal, bisa internal ya. Pak Customer, Bu Customer, di siklus pertama ini kita sudah menghasilkan ini. Menurut kami ini memberikan value untuk Bapak ini. Mohon pandangan Bapak. Satu itu, Pak Billy. Jadi sekali lagi, maka dengan Agile kita diajak, dipaksa untuk senantiasa kolaborasi dengan customer, Pak Billy. Gitu ya. Yang kedua, di Agile itu setiap outcome per siklusnya itu tidak boleh waterfall. Jadi kalau misalkan di 20 hari itu kita merencanakan ada 4 siklus dan setelah melakukan planning, kemudian kita memetakan ada 8 outcome siklus, misalkan Pak Billy, outcome kecil-kecil, di antara ke-8 outcome itu tidak boleh saling tergantung. Misalkan outcome ke-7 baru bisa terwujud kalau outcome kedua terwujud. Itu nggak boleh. Kalau seperti itu, jadi waterfall lagi, Pak Billy. Maka setiap outcome siklus pendek itu harus independen. Sehingga tidak peduli outcome yang lain terwujud atau enggak, itu sudah ngasih value kepada customer. Nah, ini yang menjadi ciri. Jadi memang pengalaman kami dengan berbagai tim squad yang kami bantu, logik termasuk saya dulu orang Six Sigma, saya dulu orang PMI gitu ya, maksudnya belajar semua itu Pak Billy gitu ya. Logik yang sudah biasa kita pakai bahwa proses itu urutan gitu, itu memang perlu kita shifting Pak Billy. Karena itu yang kemudian akhirnya membuat kita akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dan lebih cepat. Ya, yang ketiga Pak Billy, itu adalah cara di setiap siklusnya bagaimana tim ini bekerja. Karena cross function dari awal ketika kita merekrut tim, itu kita tidak merekrut tim berdasarkan hierarki. Kita tidak merekrut tim berdasarkan kalau project sales hanya orang sales, tidak. Tapi orang-orang dengan ciri-ciri yang saya bahas tadi di sharing session. Orang yang memang highly motivated, ketika kita ceritakan misi ke dia itu dia, wah ini, ya ini, ya, terlepas dari apa fungsinya, dia itu kemudian bersemangat. Sehingga cara-cara yang berbeda itu akan ketemu Pak Billy. Bukan cara-cara yang memang sudah jadi standar di unit kerja kita. Mudah-mudahan menjawab Pak Billy. Oke, thank you Pak Taufik. Sama-sama Pak Billy. Masih ada waktu Mbak Tiwi? Pak Taufik bisa nanya dikit? Suara Mbak Tiwi tidak terdengar. Boleh Mbak Weni? Mohon Pak maaf. Taufik, 1 menit terakhir ya Pak. Yang timeline itu tadi, dia adalah timeline menuju ke kick off ya? Yes. Jadi bukan timeline setelah kick off. Yes. Jadi belum. Kita belum bahas ke sana Mbak Weni. Ini yang sedang kita latihkan itu how to activate, how to start an agile project. Begitu. Jadi karena sesuatu ini agile Mbak Weni, maka sudah barang tentu saat kita mengkomunikasikan, mempropose kepada top management, itu harus sesuatu yang benar-benar membuat atau mendorong top manajemen itu berani mengambil risiko. Gitu ya. Kenapa? Karena di misi kita outcome-nya breakthrough, Pak. Misalkan begitu ya. Ini target penjualan kita berdasarkan annual meeting tahun lalu itu 10 miliar, Pak. Sekarang sudah setengah tahun 4 miliar aja belum, Pak. Maka, Pak, kami akan menjalankan agile project untuk bukan hanya mengejar 10-nya, bahkan bisa over. Emang bisa? Bisa, Pak. Tapi dengan cara agile. Nah, misalnya begitu ya. Jadi breakthrough gitu ya. Karena sekali lagi agile ini memang sangat erat dengan inovasi, dan inovasi itu menyadari betul bahwa prosesnya tidak akan mulus, linear gitu ya. Lancar-lancar aja tidak. Tapi proses fail fast, learn faster, menemukan cara-cara berbeda yang baru untuk terus kemudian berprogres mencapai misi, itu yang kemudian akan terbantu menggunakan pendekatan agile, Mbak Weni. Konkretnya di Agile Execution Express ya, Mbak Tiwi ya. Itu akan lebih detail, kita akan bahas
apa itu sampai ke bagaimana sih backlog per sprint. Ada istilah sprint nanti ya, siklus pendek itu dibilang sprint begitu. Kalau Mbak Mas belajar framework agile yang banyak gitu ya, itu sangat rigid, diatur sangat detail gitu ya. Nggak perlu sampai situ sebenarnya, ada hal-hal esensi yang bisa kita ambil, kemudian sudah cukup untuk bisa kemudian kita menjalankan agile project. Mohon maaf Mbak Tiwi, lebih 1 menit. Makasih Mas Taufik. Oke, baik. Sama-sama, Terima kasih Mas Taufik Mardian. Tepuk tangan dong buat Mas Taufik dulu, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya Mas Taufik.